Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifan Maulana dengan NIM 22122377. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final proyek saya di mata kuliah Sistem Rekomendasi. Nah, pada mata kuliah ini, saya telah mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan sistem rekomendasi. Yang pertama ada model content based filtering, kemudian ada model collaborative based, kemudian ada hybrid. Nah, final project sistem rekomendasi ini saya membahas membuat paper, membuat jurnal. Nah, di mana jurnal ini akan saya submit di lembaga jurnal yang ingin saya submit. Gitu. Nah, uh, judul jurnal saya itu yaitu mengenai yang pertama, judul jurnal saya itu Sistem Rekomendasi Destinasi Tempat Wisata Provinsi Aceh menggunakan metode Content Based Filtering. Nah, di mana kemarin di minggu-minggu yang lalu saya menentukan topiknya itu tempat wisata dan tempat penelitiannya itu di Provinsi Aceh. Nah, model yang saya gunakan Content Based Filtering. Tapi banyak model sistem rekomendasi yang lain, seperti collaborative based, kemudian ada hybrid based, nah dan ada juga content based dan banyak model yang lainnya. Nah, namun saya di sini menggunakan model content based filtering dengan algoritma Gaussian similarity. Nah, judul paper saya itu Sistem Rekomendasi Destinasi Tempat Wisata Provinsi Aceh menggunakan metode content based filtering. Nah, kemudian eh, selanjut di latar belakang jurnal saya itu, sebagaimana yang kita ketahui, sektor pariwisata adalah bagian penting dari ekonomi. Nah, dari sebuah daerah itu bagian penting lah sektor pariwisatanya itu. Nah, menjadi sumber sumber ekonomi lah dari sebuah daerah. Nah, di mana bisa dari kekayaan alam, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu setiap daerah pasti memiliki kekayaan alam, budaya yang berbeda-beda. Namun di sini saya mengambil sampel, mengambil mengambil prioritas saya ini membahas destinasi tempat wisata di Provinsi Aceh. Nah, Aceh merupakan salah satu tempat wisata yang uh, cukup baik di Indonesia. Nah, menurut data yang dirilis oleh Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, kunjungan wisatawan itu dari tahun sebelumnya dengan tahun ini itu jauh meningkat. Di mana di tahun sebelumnya itu di tahun 2023 Januari, nah hingga Agustus itu data yang didapatkan itu wisatawan itu sejumlah 18.266 orang. Nah, kemudian di tahun selanjutnya itu meningkat menjadi 20.640 orang. Nah, kemudian itu menurut data yang dirilis uh, oleh Dinas Kebudayaan dan di Provinsi Aceh. Nah, kemudian biasanya itu yang sering dikunjungi di Aceh itu biasanya salah satunya seperti Masjid Baitur Rahman, Museum Tsunami, kemudian Pantai Bulele, dan banyak destinasi yang lain yang saya kiranya cukup menarik untuk dikunjungi. Nah, kemudian uh, sebenarnya destinasi tempat wisata Aceh ini ada beberapa penelitian itu sudah me- mengap- melakukan penelitian di mana dengan model collaborative base.
Nah, sedangkan yang saya lakukan menggunakan model content based. Nah, content based itu merupakan model yang cukup baik ketika memberikan rekomendasi. Namun, kelemahannya collaborative based itu dia seorang wisatawan itu harus login, dalam artian harus uh, membutuhkan user ID yang aktif dan harus memiliki riwayat destinasinya. Nah, sedangkan content based filtering ini dia tidak butuh riwayat, tidak butuh login, melainkan dia cukup melihat detail destinasi tempat wisata, maka nanti akan diberikan rekomendasi beberapa destinasi tempat wisata. Nah, yang hampir mirip. Nah, kalau collaborative base itu dia eh, sesuai dengan preferensi pengguna. Sedangkan content base itu dia langsung mencari unsur kemiripan berdasarkan beberapa objek, beberapa destinasi tempat wisata. Nah, ada beberapa penelitian yang menggunakan model content based. Ada juga penelitian yang menggunakan SAW, di mana SAW ini cukup baik juga, di mana dia sistem pengambilan keputusan, namun dia itu membutuhkan data yang sekiranya emang harus detail, di mana dia nanti akan memberikan keputusan yang dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Di mana SAW itu, misal kalau gampangnya itu, biasanya pengambilan keputusannya itu ketika kita beli barang, ada harganya, ada spesifikasinya, nah itu alangkah baiknya menggunakan SAW gitu. Nah, kemudian maka daripada itu, solusi yang dapat diberikan oleh penulis yaitu menggunakan content based filtering, di mana content based filtering ini dia akan akan menghitung, mencari unsur kemiripan berdasarkan objek destinasi yang dimiliki. Nah, di mana misal kalau gampangnya itu ketika ada destinasi tempat wisata pantai Ulele dengan pantai Lampung misal. Nah, di situ dia akan mencari unsur kemiripan berdasarkan deskripsi salah satunya. Nah, di mana nanti dia akan mencocokkan setiap kata yang sekiranya mirip, dan nanti ada rumusnya tersendiri nantinya gitu. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, di mana nanti sistem rekomendasi ini tidak membutuhkan preferensi pengguna, tidak membutuhkan riwayat pengguna, riwayat kunjungan wisata itu tidak dibutuhkan, melainkan hanya cukup mencari detail dari destinasi, nanti akan diberikan rekomendasi destinasi yang serupa, yang hampir mirip gitu. Nah, kemudian, nah ini metode penelitian saya yang pertama. Saya mendapatkan dataset, kemudian ada content based filtering, kemudian pre-processing, kemudian Gaussian similarity yaitu tadi algoritmanya, kemudian implementasi, aplikasi, dan evaluasi hasil rekomendasi. Nah, pada metode lagi penelitian yang pertama yaitu mendapatkan dataset ini, saya yang pertama susah mendapatkan dataset. Namun, saya mengambil datasetnya ini melalui Google Maps, yaitu yang pertama saya mencari banyaknya destinasi yang terdapat di Provinsi Aceh. Kemudian, saya mencoba cari deskripsi dari destinasi-destinasi yang ada di Aceh. Nah, kemarin saya tidak mendapatkannya. Nah, solusi terakhir saya menyuruh ChatGPT untuk membuat deskripsinya, karena penelitian saya ini membutuhkan deskripsi dari setiap destinasi tempat wisata, karena nanti akan dicari unsur kemiripan berdasarkan deskripsi destinasi tempat wisata. Gitu. Nah,
Sumbernya yang pertama Google Maps, yang kedua ChatGPT. Nah, teknik saya teknik ketika saya mendapatkan dataset ini, yang pertama teknik yang saya gunakan yaitu scraping. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, scraping itu merupakan teknik yang sering digunakan ketika membutuhkan dataset. Tanpa harus eh, mendapatkan sebagai admin tidak butuh tanpa harus kita mendapatkan database-nya, melainkan kita cukup membuka sebuah situs website, kemudian kita scraping data yang kita butuhkan. Nah, tapi di sini saya mendapatkan data dengan scraping. Nah, scraping itu ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa membuat tools tersendiri, yaitu ngoding pakai Google Colab, bisa juga pakai extension, dan bisa juga teknik scraping yang lain. Nah, namun dataset yang saya miliki ini, scrapingnya itu menggunakan extension Chrome, di mana namanya itu Instant Data Scraper. Itu nama extensionnya. Nah, saya scraping data menggunakan extension browser itu. Nanti saya scraping dan saya jadikan sebuah file CSV gitu. Kemudian saya scraping juga hasil dari ChatGPT, saya scraping, kemudian saya jadikan ke file CSV gitu. Secara pengertian, eh, yang scraping itu teknik yang sangat gampang kita gunakan, di mana tanpa harus login, tanpa harus mendapatkan database dari sebuah situs, melainkan kita bisa langsung ngambil dari user interface-nya gitu. Kemudian lanjut ke content based filtering. Nah, content based filtering ini sebagaimana yang kita ketahui, tadi content based filtering itu ketika seorang user atau wisatawan membuka atau membaca sebuah destinasi tempat wisata, kemudian sistem akan mencari di database itu berbagai macam destinasi yang memiliki unsur kemiripan. Nah, ketika user membuka sebuah detail destinasi, maka sistem akan mencari destinasi tempat wisata yang lain yang memiliki unsur kemiripan dengan detail destinasi yang dibuka tadi. Nah, sehingga ketika sudah ada hasilnya, maka akan diberikan rekomendasi kepada wisatawan. Nah, itu gampangnya. Secara pengertian, sebenarnya sistem rekomendasi content based filtering ini merupakan sistem yang mencari yang akan memberikan rekomendasi berdasarkan unsur kemiripan item satu dengan item yang lain. Misal, ketika wisatawan A ingin mengunjungi pantai Lampu, misal. Nah, nanti ketika wisatawan ini membuka pantai Lampu nanti, dia akan mencari unsur kemiripan destinasi yang lain yang sekiranya hampir mirip dengan pantai Lampu berdasarkan deskripsinya, maka nanti akan dihitung perhitungan kemiripannya dan yang paling tertinggi yang akan diberikan rekomendasinya, yang paling diutamakan rekomendasinya. Kemudian akan diberikan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian, pada tahapan dataset itu tadi, saya mendapatkan datanya itu sejumlah 122 data kalau nggak salah. Nah, namun itu masih banyak data yang duplikat, yang duplikasi lah. Nah, makanya kita membutuhkan tahapan preprocessing, di mana tujuannya itu agar tahapan preprocessing ini untuk
mengakuratkan hasil rekomendasikan nantinya. Ketika tidak dilakukan preprocessing, yang ditakuti hasil dari rekomendasinya nanti tidak akurat. Nah, sehingga kita butuh preprocessing data. Nah, tahapan preprocessing ini yang pertama ada cache folding, put where remove, tokenisasi kalimat, eliminasi kata, filtering, dan stemming. Nah, ini tahapan preprocessing yang saya lakukan. Saya melakukan preprocessing ini dengan menggunakan Google Colab dan menggunakan extension yang terdapat di Python di Google Colab. Nah, yang pertama ada case folding. Case folding itu ketika ada dataset nantinya, nah itu dia akan mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Di mana misal ada destinasi tempat wisata Pantai Ulele, nah nanti ketika ada terdapat huruf kapital, maka akan diubah menjadi huruf kecil semuanya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pull remove. Pull remove ini yaitu dia akan menghapus semua tanda baca yang terdapat di dalam database, di dalam dataset yang saya dapatkan tadi. Kemudian teknisasi kalimat itu dia ketika sudah melakukan penghapusan tanda baca, nanti dia akan memisahkan antar kalimat. Dia akan dipecahkan menjadi kata. Jadi, misal ada destinasi Masjid Rebaitul Rahman ada merupakan tempat yang sering dikunjungi misalnya. Itu dia akan dipisahkan menjadi perkata, di mana sebuah paragraf atau sebuah kalimat dipecahkan menjadi tokenisasi menjadi perkata. Nah, kemudian dilanjutkan dengan eliminasi kata, di mana di situ dia akan mencari kata yang unsur kemiripan, unsur yang duplikat, maka akan dihapus. Yang memiliki unsur, misal terdapat kata apa ya contohnya ya, wisata, nah nanti akan dijadikan satu. Nah, nanti akan dieliminasi kata yang memiliki yang duplikasi gitu. Kemudian dilanjutkan dengan filtering. Filtering ini merupakan tahapan penghapusan kata-kata stop list itu, seperti jika, ada yang, ada jika, itu, ini. Nah, itu akan dihapus di tahap filtering, di mana semua kalimat seperti yang tadi saya sebutkan akan dihapus. Nah, seperti adalah, nah itu akan dihapus nantinya. Nah, di tahap filtering nanti. Kemudian baru terakhir ada stemming. Stemming ini sistem akan mencari kata-kata yang memiliki unsur berimbuhan. Misal berimbuhan terletak. Nah, nanti akan dijadikan jadi kata dasar, yaitu letak. Nah, membaca nanti akan dijadikan baca kata dasar. Jadi stemming itu mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasarnya. Itu. Nah, kemudian lanjut ke quotient similarity. Nah, tahapan quotient similarity ini yaitu algoritma yang saya gunakan. Nah, rumusnya itu seperti yang dapat kita lihat di sini ada sim x, y. Nah, banyak kata yang sama antara x dan y dibagi dengan akar banyaknya kata x dan banyaknya kata y. Nah, di sini ada uraiannya. Yang pertama, mencari unsur objek x dan y, yaitu mencari kemiripannya, similarity-nya. Kemudian bagian atas ini, banyak kata yang sama di antara objek x dan y. Nah, jika ada yang sama kata-katanya itu, banyaknya dibagi dengan akar banyaknya kata yang di objek X, kemudian banyaknya objek di Y, di mana perhitungan ini nanti akan menggunakan unsur kemiripan berdasarkan deskripsi destinasi tempat wisata. Berarti kalau logikanya itu, di sini ada deskripsi destinasi tempat wisata X, destinasi tempat wisata Y, nanti dia akan mencari kata yang sama di antara destinasi tempat wisata X, destinasi tempat wisata Y. Nah, misal
di dalam destinasi tempat wisata X mendapatkan kata kata terletak atau letak dan dia juga letak terdapat juga, maka nanti akan dihitung. Jadi banyak kata yang sama. Kemudian dibagi dengan akar banyaknya kata di objek X dan banyak kata di objek Y. Begitu conditionality. Kemudian tahapan implementasi, saya menggunakan implementasinya yang pertama, ketika saya sudah mendapatkan dataset, saya akan masuk input ke MySQL, ke dalam database. Database yang saya gunakan MySQL, kemudian bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu PHP dan menggunakan framework CodeIgniter 3. Nah, ini implementasi aplikasi saya menggunakan ketiga teknologi ini. Nah, sehingga nanti perhitungan kosin sendiri nanti saya menggunakan pakai PHP, bahasa pemrograman PHP gitu. Kalau sedangkan tampilan saya menggunakan Bootstrap nantinya gitu. Itu tahap implementasi aplikasi. Kemudian ketika sudah implementasi, lanjut ke evaluasi hasil rekomendasi. Nah, ketika sudah diimplementasi, sudah diterapkan cost similarity, nanti tahapan evaluasi hasil tujuannya untuk memastikan apakah hasil rekomendasinya itu sudah akurat atau belum. Hasil rekomendasinya itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu fungsi bagian evaluasi hasil rekomendasi. Nah, kemudian ada bagian hasil dan pembahasan, yaitu hasil dataset. Nah, sebelum saya melakukan pre-processing, dataset yang saya dapatkan sekitaran 121 dataset. Nah, ini sampelnya aja, sampel contohnya aja. Maksudnya ini emang data realnya, cuma ini contohnya aja. Nggak mungkin saya temukan semua, nanti kepenuhan bahkan nggak cukup slide PPT-nya. Nah, di sini saya mendapatkan pantai ujung karang, terus ada pantai ujung bate, terus ada kata BF vector tracking clustering Aceh. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini masih data mentahan, di mana di sini masih terdapat uh, huruf kapital, terus kata-kata stop, what, stop, leave, kemudian ada kata-kata yang berimbuhan, masih ada tanda baca dan lain sebagainya. Nah, ini contoh hasil dataset yang saya dapatkan dari sumber Google Maps dan ChatGPT. Gitu. Nah, ini hasil dataset setelah saya lakukan preprocessing. Di sini kita bisa lihat di mana sebelum preprocessing itu pantai Ujung Karang adalah destinasi wisata alam yang terletak di Aceh. Ada komanya, ada tanda bacanya. Setelah preprocessing, huruf kapitalnya sudah tidak ada lagi, diubah menjadi huruf kecil. Kemudian huruf adalahnya itu dihapus karena dihapus pada tahapan filtering tadi. Kemudian terletak itu menjadi letak. Terletak menjadi letak. Jadi wisatawan alam yang terletak, nah yangnya dihapus di bagian filtering, kemudian terletak jadi letak. Menjadi letak. Ini menjadi letak. Bagian ini menjadi letak. Jadi steaming. Penetapan steaming tadi. Kemudian di sini kita bisa lihat juga bagian menawarkan. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat bagian mana lagi ya? Menikmati. Nah, menikmati ya. Bagian menikmati mana tadi? Menawarkan ini. Nah, menikmati. Jadi, nikmat. Nah, keindahan menjadi indah. Kemudian, menjelajahi menjadi jajah gitu. Nah, begitu juga di bagian data yang sebelum preprocessing, pantai ujung bate terletak menjadi letak, huruf kapitalnya dari ketika sudah preprocessing huruf kapital sudah tidak ada, tanda bacanya sudah hilang juga. Kemudian seperti ini pohon pinus rindang
di sini kita lihat menawarkan menjadi tawar. Terus di sini kita bisa lihat lagi menikmati menjadi nikmat dan begitu juga data-data yang lainnya. Gitu. Itu hasil datasetnya. Jadi ketika sudah di processing, hasil akhirnya itu datasetnya berjumlah 119 dataset. Gitu. Nah, kemudian hasil dan pembahasan mengenai pengujian content based filtering. Nah, di sini saya langsung mendemokan produk yang telah saya buat, yaitu gimana ya? Sini. Nah, ini produk yang telah saya buat, yaitu sistem rekomendasi tempat wisata Provinsi Aceh. Nah, di sini sudah ada gambarnya, namun tidak semua ada gambar. Di sini saya bikin logika jika ada gambar di dalam database-nya, maka akan dimunculkan gambarnya. Jika tidak, maka akan ditampilkan placeholder-nya. Karena banyak banget data yang saya miliki, jadinya tidak semua gambar yang saya dapati, melainkan hanya beberapa saja gambar yang saya dapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat, misal saya ingin mengunjungi Pantai Ujung Karang, kita tanpa harus login, tapi dia langsung mencari unsur kemiripan berdasarkan deskripsi destinasi tempat wisata, di mana dia akan menghitung unsur kemiripan dengan cara Gaussian similarity. Nah, di sini ketika saya klik Pantai Ujung Karang selengkapnya, nah ini bagian detailnya Pantai Ujung Karangnya, deskripsinya, nah ini rekomendasinya. Nah, ini ada hasil perhitungannya, similarity. Nah, sebenarnya tampilan ini sudah sangat mudah dipahami. Tampilan saya buat merupakan tampilan yang sangat simpel, di mana mudah dipahami sama wisatawan, dan ketika diklik selengkapnya, nanti akan muncul rekomendasi. Nah, ini merupakan uh, hasil perhitungannya, dan sebenarnya saya tidak saya tampilkan ini hasil perhitungannya, tapi ini karena presentasi saya buktikan hasil perhitungannya, di mana Pantai Ujung Karang ini yang paling mirip, yang sangat direkomendasikan, yaitu Pantai Terong, kemudian ada Pantai Lancok, Pantai Lagu, dan Lambaro. Nah, di mana dia akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil tertinggi. Kenapa Pantai Terongnya itu yang pertama? Kenapa bukan Pantai Lancok? Kenapa bukan Pantai Langge yang pertama? Karena nilai yang paling tinggi itu yaitu Pantai Terong. Nilai yang memiliki unsur kemiripan yang sangat mirip itu Pantai Terong, yaitu antara Pantai Ujung Karang dengan Pantai Terong itu memiliki unsur kemiripan yang hampir mirip. Dari hasil perhitungannya aja 1,01. Kalau Pantai Lancok ada hanya satu, Pantai Lege ada 0,97, Lambaro 0,93. Jadi kenapa Pantai Terong yang pertama, ya karena dia yang paling tertinggi hasil kemiripannya. Yang paling mirip antara pantai-pantai yang lain, Pantai Ujung Karang itu hampir mirip dengan Pantai Terong. Gitu. Nah, ketika saya klik pantai, dia akan diberikan rekomendasi pantai-pantai semuanya, tidak ada yang berubah. Ketika saya mencenong, ya ini air terjun ini, saya klik, nah dia akan berikan wisatawan yang hampir mirip kayak Brayeng, kemudian air terjun, Bukit Lamre. Nah, ini hasilnya, hasil kemiripannya. Ini kalau kita selengkapnya lagi, nah ini ada destinasi El Naja, destinasi ini ada rekomendasinya. Ketika saya ingin mengunjungi air terjun Rujak, maka akan direkomendasikan air terjun El Naja, air terjun Pekan Biloy, air terjun Suhom, air terjun Selangit-Langit. Nah, ini unsur kemiripannya. Jadi, kalau air terjun Rujak itu hampir mirip dengan air terjun El Naja, hampir mirip dengan air terjun Pekan Biloy. Gitu, yang paling pertama air terjun El Naja, kemudian ada air terjun Pekan Biloy. Nah, di sini kalau saya ingin klik air terjun Suhom,
Nah, di sini akan diberikan rekomendasi yang lain. Nah, jadi, nah, Edwin Suhom paling mirip tuh. Suhom kan hampir mirip tuh. Nah, ini hasil rekomendasinya. Nah, kenapa kok bisa Suhom ini yang pertama ya? Karena itu yang paling mirip. Hasil perhitungannya juga yang paling tertinggi di antara perhitungan-perhitungan yang lain. Di antara destinasi-destinasi tempat wisata yang lain. Gitu. Nah, ini datanya belum cukup banyak datanya yang saya inputkan. Nah, ini ketika saya klik lo mata i, nah nanti ini akan itu rekomendasinya. Itu demo produk yang saya buat. Nah, kemudian kesimpulan dari yang dapat saya ambil yaitu sistem rekomendasi ini yang di Provinsi Aceh akan memberikan manfaat secara langsung pada wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi tempat wisata Provinsi Aceh. Di mana tadi tampilannya cukup menarik, di mana simple, mudah dipahami oleh wisatawan, oleh user. Nah, ketika wisatawan membuka suatu detail destinasi tempat wisata, maka akan diberikan rekomendasi destinasi tempat wisata lainnya yang memiliki unsur similarity berdasarkan deskripsi wisata serta diurutkan berdasarkan skor tertinggi yang didapatkan. Nah, itu yang seperti yang saya katakan tadi, di mana sistem akan memberikan rekomendasi yang sesuai ketika wisatawan melihat sebuah detail destinasi, maka akan direkomendasikan 4 destinasi yang tertinggi perhitungannya, yang memiliki unsur similarity atau yang memiliki unsur kemiripan. Itu yang sangat mirip. Dan nanti akan diurutkan berdasarkan skor tertinggi. Nah, kemudian saya harap penelitian ini dapat bermanfaat kepada yang lain. Namun, saran saya, dataset yang saya dapatkan itu cukup susah karena belum ada. Saya cari di Google, tidak dapat juga. Saya cari di situs-situs yang lain, tidak dapat juga, hanya dapat di ChatGPT. Nah, semoga penelitian ini bisa menjadi preferensi penelitian-penelitian yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nah, cukup sekian dari saya. Jika kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.